Hai, Assalamualaikum. Di video kali ini kita akan membahas terkait dengan gugatan sederhana. Ada yang bertanya nih ya, Bang, apakah dalam proses gugatan sederhana itu, apakah ada tahapan mediasi, Bang? Baik, langsung saja kita bahas. Di dalam perkara perdata ada yang disebut dengan gugatan sederhana. Nah, gugatan sederhana ini beberapa tahapan dan prosesnya itu ada perbedaan dengan gugatan perdata pada umumnya, di mana di dalam gugatan sederhana itu tidak ada tahapan mediasi. Akan tetapi biasanya majelis hakim akan tetap menyarankan kepada para pihak untuk menyelesaikan proses perkaranya melalui perdamaian. Dalam artian, di luar persidangan, para pihak dianjurkan oleh hakim untuk menempuh perdamaian. Namun, upaya perdamaian melalui mediasi secara formal yang diselenggarakan atau diperintahkan oleh majelis hakim dalam gugatan sederhana itu tidak ada. Nah, selain tahapan mediasi, ada beberapa tahapan yang tidak ada di dalam gugatan sederhana. Apa saja? Yang pertama adalah tahapan penyampaian replik, yaitu tanggapan penggugat atas jawaban dari tergugat. Kemudian tahapan duplik atau tanggapan balik dari tergugat atas replik yang disampaikan oleh penggugat. Nah, duplik ini pun sama, tidak ada di dalam proses gugatan sederhana. Kemudian selain itu, tahapan kesimpulan atau penyampaian kesimpulan ini juga tidak ada di dalam proses gugatan sederhana. Nah, jadi di dalam gugatan sederhana tidak ada tahapan mediasi, tidak ada sidang penyampaian replik, tidak ada sidang penyampaian duplik, dan tidak ada sidang penyampaian kesimpulan. Jadi tahapan-tahapannya itu biasanya tahapan sidang pertama, kemudian juga pembacaan gugatan, dilanjutkan dengan penyampaian jawaban dari tergugat. Nah, setelah jawaban biasanya dilangsungkan dengan pembuktian. Ya, dilangsungkan dengan pembuktian. Setelah pembuktian selesai, maka tahapan akhir adalah pembacaan putusan oleh majelis hakim. Nah, beberapa tahapan ini tidak ada karena memang proses gugatan sederhana ini jangka waktunya sangat cepat sekali, di mana pengadilan diberikan waktu untuk menyelesaikan gugatan sederhana itu dalam tempo atau dalam tenggang waktu 25 hari. Jadi dalam tenggang waktu 25 hari, proses gugatan sederhana harus sudah diputus oleh majelis hakim. Nah, dari sini tentu akan ada pertanyaan lagi nih, khususnya buat teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum ya. Nah, diantaranya, Bang, gugatan sederhana itu apa sih? Diajukan untuk perkara atau sengketa apa saja? Baik, gugatan sederhana itu pada intinya yaitu merupakan suatu upaya hukum dalam perkara perdata yang diajukan ke pengadilan untuk menyelesaikan perkara-perkara ataupun sengketa-sengketa dengan beberapa ketentuan. Di antara ketentuan-ketentuannya adalah yang pertama, nilai kerugian. Nah, nilai kerugiannya itu ada batasannya, yaitu 500 juta ke bawah. Jadi kalau misalkan yang dialami pihak dalam perkara tersebut itu batasannya 500 juta ke bawah. Nah, selain itu, ketentuan yang lainnya, penggugat dan tergugat harus bertempat tinggal dalam satu wilayah hukum yang sama. Kemudian ketentuan yang selanjutnya yaitu sengketa tersebut bukan sengketa pertanahan. Jadi objek sengketanya bukan tanah. Itu bisa diajukan gugatan sederhana. Tapi kalau objek sengketanya berupa tanah, itu tidak bisa diajukan gugatan sederhana, melainkan dengan gugatan biasa. Nah, jadi kalau sengketa pertanahan, itu tidak bisa diselesaikan melalui gugatan sederhana. Yang bisa diajukan gugatan sederhana itu diantaranya adalah perbuatan melawan hukum, kemudian juga wan prestasi, yang nilai kerugiannya maksimal 500 juta rupiah, kemudian penggugat dan tergugatnya bertempat tinggal di satu wilayah hukum yang sama. Misalkan penggugat tinggalnya di Kota Bekasi, tergugat juga tinggalnya di Kota Bekasi. Kemudian sengketanya adalah sengketa utang piutang misalkan. Dan kerugian yang dialami oleh penggugat misalkan 300 juta. Nah, maka proses penyelesaian litigasinya
bisa melalui gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Kota Bekasi. Nah, itu saja sharing-sharing kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita semua. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari pemirsa YouTube semua untuk subscribe ke channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.